Kita masuk di dalam pembahasan kita, sesi terakhir dari surat Kolose. Saya akan bacakan buat kita semuanya dari pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Saya bacakan buat kita semuanya, mari kita simak baik-baik. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia, kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Justus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan apabila surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Agripus, Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Nah, akhirnya ya teman-teman, bahwa kita akan segera mengakhiri pelajaran dari surat Kolose. Sudah sekian bulan kita membahas tentang surat Kolose ini, mulai dari pendahuluan, pasal 1, 2, 3, dan sekarang sampai di pasal yang keempat. Nah, ini merupakan suatu hal yang menjadi kebiasaan pada zaman itu, pada waktu menulis surat, di mana waktu mau menutup suratnya, Paulus itu seringkali menyampaikan salam-salam secara pribadi. Jadi menyampaikan salam dari sana. Dan Paulus itu bisa kita katakan dia itu orang yang gampang sekali untuk mendapatkan teman ya. Jadi dia pandai untuk bergaul, mendapatkan teman itu sangat gampang. Dan kalau kita membaca dari surat-surat Rasul Paulus, kita temukan ada banyak sekali nama-nama yang disebutkan oleh dia, yang dititipi salam, yang diucapi salam, dan sebagainya. Dan mungkin kita tidak sempat mengalami seperti yang dialami oleh Rasul Paulus ya, paling enggak kita mungkin mengalaminya dengan cara yang berbeda. Cuman bagi Rasul Paulus, bagi orang-orang pada zaman itu, mereka itu tidak selalu bisa bertemu dengan temannya dengan gampang. Kalau zaman sekarang kita berbeda tempat, berbeda kota, berbeda provinsi, atau bahkan berbeda negara pun bisa ketemunya gampang. Dengan cara yang seperti ini, lewat berbagai macam aplikasi yang ada, kita bisa bertemu, kita bisa bersilaturahmi gitu ya. Kita bisa ngobrol, bisa cerita-cerita, itu ada banyak cara. Tetapi pada saat itu, pada saat zamannya Rasul Paulus itu enggak gampang gitu loh, karena tinggal di kota yang berbeda. Kalau mau ketemu itu memakan waktu yang cukup lama untuk melakukan perjalanan. Dan orang-orang pada zaman itu, kayak saya mengingat waktu saya masih kecil kan, itu kalau ada tamu yang datang itu ada sukacita tersendiri gitu. Jadi menunggu-nunggu kapan ada tamu datang. Tapi kayaknya zaman sudah berubah saat ini kan. Saat ini orang lebih nggak suka untuk ada tamu yang datang. Bahkan kalau tiba-tiba ada orang yang ngetok pintu gitu kan, wah siapa itu gitu ya. Siapa? Kalau zaman dulu, wah happy. Waktu ada orang datang, ada tamu datang, happy. Apalagi di rumah-rumah yang zaman dulu itu mereka mempunyai perangkat perabot rumah
misalnya gelas atau teko sendiri yang dikhususkan hanya untuk tamu, tidak dipakai sehari-hari. Tapi waktu tamu datang itu keluar gitu kan, dan happy untuk mengeluarkan hal itu. Nah, cuman zaman memang berubah. Nah, di Rasul Paulus memang nggak gampang untuk saling ketemu satu dengan yang lain. Dan itu membutuhkan waktu. Ngirim surat pun butuh waktu. Jadi sekalian waktu menyampaikan surat, mengirimkan surat, menyampaikan salam, semuanya diucapi salam gitu. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, salam yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini bukanlah sekedar untuk bersosialisasi, bukanlah sekedar untuk ya pokoknya menyampaikan salam. Tetapi di dalam salam yang dia sampaikan itu sebenarnya mengandung satu kepedulian yang begitu dalam dari Rasul Paulus. Kepedulian yang murni terhadap teman-teman yang dia miliki. Dan di bagian akhir dari surat ini, dari surat Kolose ini, Rasul Paulus menyampaikan ada salam juga dari teman-temannya. Ada 6 orang rekan sepelayanan dia. Yang pertama namanya adalah Aristarkus, kemudian Yohanes Markus, kemudian Yesus Justus, lalu ketiga orang ini adalah orang Yahudi ya. Kemudian ada Epafras, ada Lukas, dan ada Demas yang bukan orang Yahudi. Nah, Paulus kemudian juga menambahkan ada salam khusus yang dia tujukan kepada 2 sidang jemaat yang ada di daerah sana. Ada pesan khusus juga untuk salah satu gembala jemaat yang ada di sana. Nah, mungkin waktu saya bacakan tentang surat Kolose pasal yang keempat ini, bicara tentang salam dari ini, dari itu, kepada ini, kepada itu gitu kan. Kayaknya nama-nama yang disebutkan oleh Paulus ini kayaknya nggak ngefek apa-apa buat kita gitu. Paling kita tahu hanya beberapa nama saja yang terkenal, mungkin misalnya Lukas, Yohanes Markus mungkin ada yang pernah tahu gitu kan. Tapi kan kalau kita mau melihat di balik layar, kalau kita mau menyelidiki nama-nama yang ada, orang-orang yang disampaikan, yang menyampaikan salam bersama-sama dengan Rasul Paulus ini, kita bisa menemukan hal yang sangat menarik di sana. Nah, dari ke-6 orang ini saya kelompokkan menjadi tiga kelompok orang. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang tetap bersama-sama dengan Paulus. Jadi orang-orang yang setia yang tetap bersama-sama dengan Paulus. Kalau kita lihat di ayat yang ke-10 dan 11, di sana dikatakan salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, Markus, kemenakan Barnabas, dan tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu, dan dari Yesus yang dinamai Justus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Kemudian di ayat yang ke-14 dikatakan di sana, salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih. Jadi kelompok yang pertama ini terdiri dari 3 orang Yahudi. Yang pertama orang Yahudi itu adalah Aristarkus, kemudian Yohanes Markus, dan Yesus Justus. Jadi 3 orang ini adalah orang Yahudi. Sedangkan 1 orang yang namanya Lukas ini, tabib Lukas ini, dia adalah orang dari bangsa lain. Dia bukan orang Yahudi. Dan mereka ini merupakan orang-orang yang sangat setia dalam mengiringi Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Terutama pada masa-masa sulit, masa-masa di mana pertolongan mereka sangat dibutuhkan. Kalau kita melihat nama Aristarkus, itu dia disebutkan sebagai teman sepenjara dan teman sekerja dari Paulus. Di dalam kitab Kisah Para Rasul di sana dikatakan bahwa Aristarkus ini asalnya dari kota namanya Tesalonika. Dia adalah penduduk Makedonia dan merupakan teman seperjalanan Paulus, dan dia mau untuk mempertaruhkan nyawanya pada saat terjadi kerusuhan yang luar biasa di kota Efesus. Jadi Aristarkus ada di sana bersama-sama dengan Paulus. Nanti teman-teman bisa baca di dalam Kisah pasal yang ke-19. Itu cerita tentang hal tersebut. Kemudian Aristarkus ini juga ikut berlayar bersama-sama dengan Paulus menuju ke Roma. Dan artinya kalau dia bersama-sama dengan Paulus menuju ke Roma pada saat itu, dia juga mengalami karam kapal ya, bersama-sama dengan Paulus karena ada badai yang luar biasa. Dan itu kisah tentang hal itu diceritakan oleh tabib Lukas
di dalam kitabnya, yaitu Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Nah, si Aristarkus ini tetap dia menemani Rasul Paulus apapun yang terjadi. Baik mulai dari kerusuhan yang ada di Efesus waktu dia melakukan perjalanan sampai dia karam kapal, kena badai gitu kan, bahkan sampai masuk ke dalam penjara. Dan kelihatannya dari cerita yang ada di dalam Alkitab, Aristarkus ini bukanlah seorang tahanan. Tetapi saat dikatakan di sana temanku sepenjara, mungkin ini mengartikan bahwa Aristarkus itu ikut mau dikurung bersama-sama dengan Paulus supaya dia dapat membantu Paulus bisa menghibur si Rasul Paulus ini. Dan dia rela untuk dipenjara, ya kan, bersama-sama dengan Paulus. Dan dia rela ini karena dia tahu seperti apa Yesus yang dia percayai dan Injil yang diberitakan. Dan Aristarkus ini menjadi salah satu pembantu Paulus yang sangat hebat. Dia kalau memilih tugas gitu kan, tugasnya itu bukan tugas yang gampang-gampang yang dia pilih, tapi dia mengambil tugas-tugas yang sulit. Dan dia tidak melarikan diri saat segala sesuatu kondisi situasinya makin menjadi parah, menjadi makin berat. Dia tidak melarikan diri. Dia tahan untuk menderita, bekerja keras bersama-sama dengan Paulus. Itu orang yang pertama. Ya kan, kita lihat orang yang luar biasa namanya Aristarkus. Kemudian orang yang kedua adalah Yohanes Markus. Kalau mendengar dari namanya Markus berarti memang benar dia adalah si penulis dari Injil Markus. Dan dia adalah seorang Yahudi asalnya dari Yerusalem. Dia adalah keponakannya si Barnabas yang pernah ikut bersama-sama dengan Paulus, yang sama-sama partneran dengan Paulus untuk memberitakan Injil, gitu ya. Dia waktu perjalanan misi yang pertama Paulus bersama Barnabas itu, si Yohanes Markus itu ikut. Tetapi kemudian saat ada tantangan, ada kesulitan di sana, si Yohanes Markus ini pergi meninggalkan mereka, meninggalkan Paulus. Jadi di tengah jalan dia balik, gitu. Dia kembali, dia nggak mau lagi karena memang berat pada waktu itu, gitu ya. Nah, akhirnya pada waktu Paulus dan Barnabas mau melakukan perjalanan misi yang kedua, nah Barnabas ini tetap mau ngajak Yohanes Markus ponakannya ini untuk ikut. Tetapi Paulus setelah dia mengetahui pengalaman sebelumnya di tengah-tengah jalan si Yohanes Markus meninggalkan mereka, Paulus nggak mau untuk ngajak Yohanes Markus. Dan gara-gara hal ini Paulus sama Barnabas berantem. Ya kan, Paulus sama Barnabas mereka bertengkar sehingga pisah, gitu kan, pecah kongsi. Dan Barnabas pergi mengajak Yohanes Markus dan kemudian Paulus pergi membawa Timotius di dalam pelayanannya. Nah, tapi di kemudian hari Paulus menerima kembali si Yohanes Markus ini dan bahkan Paulus memuji dia sebab dia mengatakan bahwa pelayanan yang dilakukan Yohanes Markus ini sangat penting bagi dia. Bisa dilihat di dalam surat 2 Timotius juga tentang bagaimana peranan si Yohanes Markus. Dan oleh karena kasih karunia Allah, Yohanes Markus dia mampu untuk mengatasi kegagalannya dia yang pertama dan kemudian dia menjadi pelayan Tuhan yang sangat luar biasa. Kemudian orang yang ketiga yang namanya adalah Yesus Justus, itu nggak banyak yang kita ketahui tentang dia. Tetapi nama Yesus atau Yosua itu merupakan nama yang populer bagi orang Yahudi. Jadi memang banyak orang yang namanya seperti itu. Namanya Yesus gitu ya. Tapi cerita tentang si Yesus Justus ini nggak terlalu banyak orang tahu dan kita nggak tahu ceritanya. Nah, kalau Lukas kita tahu lah seperti apa dia ya. Nah, kemudian kelompok yang kedua adalah orang yang berdoa. Ini ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Nah, di awal surat ini, di awal surat Kolose kita sudah ketemu dengan orang ini, namanya adalah Epafras. Epafras ini bisa dikatakan adalah orang yang mendirikan jemaat yang ada di Kolose. Bisa dilihat di dalam Kolose 1 ayat 7 sampai 8 yang sudah kita pernah pelajari sebelumnya. Dia rupanya sepertinya dia menerima Kristus itu melalui pelayanannya Rasul Paulus pada waktu di kota Efesus.
Dan kemudian Epafras ini kembali ke rumahnya, ke Kolose, membagikan kabar baik tentang keselamatan ini. Dan kemungkinan besar juga Epafras ini yang mendirikan jemaat di Laodikia dan juga Hierapolis. Karena berdekatan, Kolose, Laodikia, Hierapolis ini berdekatan. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih yang memotivasi si Epafras ini untuk memberitakan Injil? Nah, kita temukan di dalam ayat yang ke-12 ini bahwa yang membuat motivasinya adalah dia menyadari posisi diri dia sebagai hamba Kristus. Jadi mau untuk memberitakan Injil. Dan Paulus menyebut bahwa dia adalah kawan pelayan yang kami kasihi. Jadi istimewa ini si Epafras ini. Epafras ini sangat mengasihi Tuhan Yesus Kristus dan mau melayani dia dengan menyampaikan pesan kabar baik tentang keselamatan dia. Dan dia tidak melakukan hal ini sendirian. Dia percaya bahwa satu pelayanan gereja lokal itu adalah merupakan karya pelayanan tim. Jadi bukan one man show, bukan satu orang saja. Jadi dia bekerja dengan sesama orang kudus. Makanya dia bukan sekedar hamba, tetapi dia juga merupakan kawan pelayan. Di ladang misi kita membutuhkan kerjasama tim, nggak bisa kita sendirian. Dan salah satu rahasia pelayanan Epafras adalah dalam kehidupan doanya. Wah, dia luar biasa dalam berdoa. Dan Paulus tahu tentang hal ini karena pada waktu Epafras datang mengunjungi Paulus, waktu dia ada di dalam penjara di Roma, ya kan, ternyata Epafras juga ikut di penjara, dia nggak bisa keluar lagi. Jadi dia ada bersama-sama dengan Paulus di dalam penjara, mungkin satu sel, satu kamar bersama-sama dengan Paulus. Jadi Paulus bisa melihat, kira-kira jam segini si Epafras berdoa. Doanya seperti apa, Paulus tahu. Nah, jadi Paulus menuliskan apa saja yang menjadi karakteristik dalam kehidupan doa si Epafras ini. Bahwa yang pertama adalah dia itu selalu berdoa. Dan dia ini merupakan satu teladan yang baik kan. Karena kita lihat dalam pelajaran yang minggu lalu, bagaimana Paulus memberikan perintah di dalam surat Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua supaya kita bertekun di dalam doa. Jadi Epafras ini menjadi satu contoh, menjadi teladan untuk bagaimana seseorang yang bertekun di dalam doa. Dan Epafras ini tidak hanya berdoa saat dia pokoknya pas kepengen berdoa ya aku berdoa, kalau enggak ya enggak gitu loh. Enggak seperti banyak orang Kristen pada saat ini kan, kalau mau berdoa ya berdoa, kalau enggak berdoa ya enggak berdoa, enggak apa-apa gitu loh. Tapi Epafras ini dia selalu berdoa. Dan dia berdoa bukan karena diperintahkan untuk berdoa. Dan juga bukan gara-gara ada orang lain berdoa, maka aku kalau nggak berdoa nggak enak, jadi aku berdoa. Nggak begitu. Dia selalu berdoa. Dan dia terus bertekun dalam doa. Dia terus bergumul di dalam doanya. Saat bicara tentang kata bergumul kan, ini artinya suatu hal yang menyakitkan. Ya kan? Suatu hal namanya bergumul itu sesuatu hal yang menyakitkan. Dan ini sama seperti istilah yang digunakan pada saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia bergumul di dalam doanya. Dan kemudian dia berdoa itu untuk orang-orang tertentu, untuk pribadi-pribadi tertentu secara personal. Doanya dikatakan di ayat yang ke-12, doanya itu untuk kamu, jemaat yang ada di Kolose. Jadi Epafras itu tidak mendoakan seluruh dunia, tidak mendoakan untuk semua orang secara umum. Tapi dia pusatkan doanya, syafaatnya untuk orang kudus yang ada di Kolose, yang ada di Laodikia, dan yang ada di Hierapolis. Dan bagi Epafras ini bukan suatu kegiatan yang agamawi yang dia lakukan waktu dia berdoa. Tapi dia benar-benar membawa orang-orang ini ada di dalam hatinya. Dan dia mendoakan mereka satu persatu. Dan doa yang disampaikan oleh Epafras ini, yang didoakan ini disimpulkan oleh Rasul Paulus adalah bicara tentang supaya kalian itu kamu bisa berdiri dengan teguh. Sebagai orang-orang yang dewasa, sebagai orang-orang yang punya keyakinan yang teguh. Ya kan? Sehingga bisa melakukan segala hal yang dikehendaki oleh Allah. Dan bisa dikatakan ini juga yang menjadi hal yang bisa menyimpulkan isi surat dari surat Kolose ini. Bahwa kamu itu telah sempurna, kamu utuh, dan kamu bisa melakukan semua
kehendak Allah. Dan mereka mengetahui bahwa dengan mengetahui dan melakukan kehendak Allah itu kan, artinya terlibat dalam segala sesuatu yang merupakan kehendak Allah. Bukan sebagian saja, tapi dalam keseluruhan, secara holistik, bukan satu sisi saja. Sehingga mereka semuanya menjadi sempurna, utuh di dalam kehendaknya Allah. Ingat, yang dihadapi pada saat itu adalah di jemaat Kolose adalah adanya guru-guru gnostik di sana. Guru-guru gnostik ini juga menawarkan kesempurnaan, menawarkan kedewasaan. Tetapi mereka tidak bisa mewujudkan hal itu, hanya bisa ngoceh saja, hanya bisa seperti menawarkan saja, tapi nggak bisa memberikan hasilnya. Sebab kesempurnaan kita, kedewasaan kita, keutuhan kita, itu hanya bisa ditemukan di dalam Kristus. Kalau kita lihat kembali di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 dikatakan sebab di dalam Dialah, di dalam siapa? Di dalam Kristus. Di dalam Kristus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Katakan, aku telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Jadi doa yang dilakukan si Epafras ini penuh dengan pengorbanan. Dia bersusah payah untuk kamu, kata Rasul Paulus. Ini tidak berarti bahwa dia bergumul dengan Allah supaya Allah menjawab doanya. Bukan seperti itu. Tetapi waktu si Epafras berdoa ini dia doanya benar-benar sungguh-sungguh. Bukan asal-asalan berdoa. Dan semua orang yang disebutkan oleh Paulus ini mendapat pujian dari Paulus. Tetapi hanya Epafras yang dipuji oleh Paulus tentang kehidupan doanya. Bukan berarti yang lainnya seperti si Aristarkus, si Yohanes Markus, Lukas, ya kan, Yesus Justus, Demas, mereka tidak berdoa. Mereka berdoa juga gitu kan. Tetapi bisa dilihat bahwa ketertarikan dari si Epafras ini adalah untuk pelayanan dalam sisi doa, gitu ya. Dan Epafras dikatakan sebagai teman sepenjara Paulus. Sekalipun ada di dalam penjara, sekalipun dia dikurung, itu tidak menghalangi dia untuk dia berdoa, untuk dia bersyafaat bagi saudara-saudaranya sesama orang percaya. Nah, itu orang golongan yang kedua. Yang pertama yang terus bersama-sama dengan Paulus, kemudian yang kedua adalah yang berdoa, yang ketiga adalah ada juga dari orang-orang ini yang kemudian tersesat. Ada orang yang tersesat. Di pasal yang keempat, ayat yang ke-14 di sana dikatakan, salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Nah, si Demas ini di dalam surat-suratnya Paulus itu disebutkan 3 kali. Ada di dalam Filemon ayat yang ke-24 dikatakan, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas teman-teman sekerjaku. Nah, di Filemon yang suratnya juga dibawa oleh si Tikhikus ini bersama dengan Onesimus, itu mengatakan bahwa Demas itu juga merupakan teman sekerja dari Paulus. Tetapi waktu di Kolose, di surat Kolose tadi dia hanya disebut namanya Demas gitu aja. Nah, namun kalau kita lihat di dalam 2 Timotius, di sana dituliskan oleh Rasul Paulus, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Wih, kasihan ya. Kalau kita lihat, kita bandingkan ya, si Yohanes Markus, dia memang pernah meninggalkan Paulus. Dan gara-gara dia meninggalkan Paulus, terjadi perpecahan antara Paulus dengan Barnabas. Tapi akhirnya Yohanes Markus kembali lagi, mau melayani kembali bersama-sama dengan Paulus. Tapi sayangnya Demas ini, dia pergi dan tidak pernah kembali lagi. Wah, ini sangat disayangkan. Dosanya Demas adalah dia mencintai dunia ini. Dia telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, kata Paulus. Dia mencintai sistem yang menjalankan dunia ini. Dia mencintai bagaimana masyarakat yang tanpa Allah itu yang dia suka. Nah, seperti apa persisnya itu yang dilakukan oleh Demas, ya nggak tahu. Karena nggak pernah diberitahukan secara jelas apa yang dilakukan oleh Demas. Yang jelas dia telah mencintai dunia ini. Tapi kalau kita lihat di dalam kitab yang lain, di dalam 1 Yohanes, surat 1 Yohanes, pasal yang kedua,
ayat 15 sampai 16, di sana Rasul Yohanes mengatakan supaya jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi yang kita ketahui adalah orang Kristen bisa mencintai dunia, sama seperti Demas. Dan saya percaya tidak ada satupun dari kita yang seperti Demas. Ada amin? Nah, saya harap semuanya amin ya. Nah, kemudian penutupnya di ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Paulus mengatakan, sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Nah, Paulus ini tidak pernah ketemu dengan mereka. Tetapi Paulus juga memperhatikan kualitas kehidupan kondisi mereka secara rohani. Dia disampaikan salam kepada mereka. Nggak banyak yang kita ketahui tentang Nimfa, tapi yang jelas rumahnya itu dijadikan gereja. Rumahnya itu dijadikan tempat persekutuan. Ada jemaat berkumpul di rumahnya si Nimfa. Kemudian ayat 16, bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Jadi perhatian besar yang diberikan oleh Rasul Paulus ini yang penting bagi dia adalah supaya firman Allah itu dibacakan dan dipelajari di jemaat-jemaat ini. Ini merupakan satu hal yang penting yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus. Jadi surat-surat yang dikirimkan oleh dia kepada jemaat yang berbeda-beda itu bisa saling ditukar, saling dipelajari, dibacakan. Ini suatu hal yang penting untuk mempelajari hal ini. Nah, waktu kita tanya, tapi surat Laodikia itu surat yang mana Pak? Gitu kan? Enggak jelas diketahui yang mana, tapi banyak orang mengatakan bahwa surat Laodikia ini adalah surat Efesus. Katanya seperti itu, tapi pastinya gimana kita nggak tahu. Kemudian di ayat yang ke-17 dikatakan, sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Nah, kalau kita bandingkan ini dengan Filemon ayat yang kedua, di sana dikatakan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Jadi mungkin kan si Arkipus ini merupakan keluarganya si Filemon. Dan sepertinya Arkipus ini jadi gembala jemaat yang beribadahnya di rumahnya si Filemon. Jadi gerejanya di rumah Filemon, gembalanya adalah si Arkipus ini. Nah, Paulus menguatkan si Arkipus ini untuk tetap dia setia di dalam pelayanan. Kenapa dia perlu diingatkan gitu loh? Apakah Arkipus ini sudah jadi lemah, nggak mau pelayanan lagi, udah malas-malasan nggak mau pelayanan lagi, atau para guru-guru gnostik itu sudah bisa mempengaruhi si Arkipus ini sehingga dia melakukan hal-hal yang lain gitu kan? Jawabannya adalah nggak tahu. Apa yang terjadi dengan Arkipus pastinya seperti apa nggak tahu gitu ya, karena nggak pernah dikatakan dengan jelas di sini. Tetapi kan yang kita ketahui adalah seorang gembala dari gereja lokal, dari jemaat lokal itu memang punya banyak permasalahan gitu. Ada banyak beban yang harus dia tanggung. Karena itu seringkali kadang-kadang mereka membutuhkan ada orang-orang yang mau untuk menguatkan dia. Mereka juga butuh kata-kata penguatan. Jadi kalau teman-teman punya gembala kan di tempat masing-masing, di gereja masing-masing, kadang-kadang mereka juga, gembala ini juga butuh untuk diperhatikan, juga butuh untuk dikuatkan, karena bebannya berat juga gitu loh. Ya, dan ini Paulus mengingatkan dia, mengingatkan si Arkipus bahwa pelayanan yang dia miliki itu adalah karunia dari Allah, dan dia adalah hamba dari Kristus yang suatu hari nanti harus mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan. Jadi diingatkan seperti itu. Karena Tuhan yang memberikan pelayanan ini
kepada dia, maka Tuhan juga mampu untuk membawa dia, Tuhan juga mampu untuk melakukannya dengan cara yang benar. Jadi mereka perlu dikuatkan juga. Dan saat bicara tentang pelayanan, pelayanan itu sebenarnya bukan sesuatu yang kita lakukan bagi Allah, tetapi sesuatu yang dilakukan Allah di dalam kita dan melalui kita. Itu pelayanan sebenarnya. Nah, kemudian di ayat 18 yang terakhir, di sini dikatakan, salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Nah, saat menulis surat itu biasanya Paulus memakai juru tulis, namanya adalah amanuensis. Jadi juru tulis ini setelah dia menulis semua yang didiktikan oleh Rasul Paulus, kemudian terakhir diserahkan pada Rasul Paulus tinggal tanda tangan saja. Waktu tanda tangan ini Paulus seringkali menambahkan sesuatu yang berbicara tentang kasih karunia. Dan karena itu merupakan kata yang selalu dia gunakan, ini menunjukkan bahwa seperti tanda tangannya dia. Gara-gara ada kata-kata seperti kasih karunia itu, kasih karunia menyertai kamu, bahwa surat ini menunjukkan surat ini asli memang tulisan dari Rasul Paulus. Tapi yang menarik di sini adalah kenapa sih Paulus menyuruh mereka untuk mengingat akan belenggu dia? Untuk apa gitu? Kenapa harus mengingat akan belenggunya Paulus gitu? Karena Paulus ingin supaya mereka tetap tahu bahwa itu ada kasih di sana. Ada kasih untuk jiwa-jiwa yang terhilang, khususnya orang-orang yang bukan Yahudi. Kenapa Paulus dibelenggu? Karena Paulus mengasihi orang-orang bukan Yahudi. Dia punya tugas untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Dan belenggu itu juga menjadi satu bukti dari ketaatan dia kepada Tuhan. Dan kemauan dia untuk membayar harga agar bangsa-bangsa yang bukan Yahudi itu bisa menerima Injil. Jadi seperti saudara dan saya, kita semuanya bisa menerima Injil, kita menjadi orang yang percaya, kita diselamatkan. Itu juga merupakan jasa dari Rasul Paulus. Apa yang dia lakukan. Karena belenggu yang ada pada dia. Nah, teman-teman semuanya, malam hari ini kita menyelesaikan pelajaran dari surat Kolose ini. Tapi kita perlu senantiasa mengingatkan diri kita bahwa di dalam Kristus kita ini telah menjadi sempurna. Kita telah menjadi utuh dan itu semua kita dapatkan di dalam Kristus Yesus. Karena itu mari kita berhati-hati dengan pengajaran dengan model apapun juga yang kemudian pengajaran ini mengklaim bahwa kita membutuhkan sesuatu yang lebih lagi dari apa yang telah kita miliki di dalam Kristus. Karena kita kadang-kadang kan seringkali melihat kekurangan yang kita miliki. Kita tidak melihat kelimpahan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita tidak memandang kepada Kristus, tapi yang kita lihat kepada masalah kita, kepada kekurangan kita. Sehingga begitu ada orang datang dengan kata-katanya yang indah, dengan filsafat-filsafatnya mengatakan bahwa kita butuh ini, butuh itu, dan lain sebagainya, yang lebih lagi, Kristus saja tidak cukup. Nah, itu kita perlu untuk hati-hati. Ya kan, hati-hati kalau sampai dikatakan bahwa kamu butuh pengurapan lebih lagi. Nah, gimana kita butuh pengurapan lebih lagi? Kan kita sudah punya Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Dia yang diurapi itu sudah tinggal di dalam kita, bersama-sama dengan kita. Apakah kita butuh dua Kristus jadinya? Kalau satu Kristus saja tidak cukup. Ya kan? Karena kita perlu untuk lebih kudus lagi, ya. Lebih kudus gimana lagi? Karena kita sudah ada di dalam Kristus. Artinya kita sudah dipisahkan, kita sudah dikuduskan. Jadi semua itu sebenarnya sudah digenapi di dalam Kristus. Kita menjadi utuh, kita menjadi sempurna itu ada di dalam Kristus. Karena itu hati-hatilah dengan pengajaran-pengajaran yang kemudian membawa kita merasa bahwa kita masih kurang. Kita nggak punya sesuatu. Sebenarnya kita sudah memiliki segala sesuatu di dalam Kristus. Sebab semua kepenuhan kealahan itu ada di dalam Kristus. Dan Kristus ini telah diberikan kepada kita. Dan dia seutuhnya memperlengkapi kita supaya kita bisa menjalani kehidupan yang diinginkan Allah. Allah ingin kita hidup dengan cara seperti ini dan Kristus yang memampukan kita untuk menjalani seperti itu. Kita
tidak akan bertumbuh dengan cara kita tambahkan sesuatu pada Kristus. Kita berpikir kalau misalnya aku sudah punya Kristus kemudian ditambah lagi dengan hal-hal yang lain supaya makin lebih keren lagi, enggak seperti itu. Tapi kita makin bertumbuh dewasa, kita makin tahu kehendak Allah, kita makin berjalan serupa dengan Kristus. Sebab apa? Sebab kita menyadari Kristus dalam kehidupan kita dan kita mengenakan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi panjang lebar yang dikatakan oleh surat Kolose ini sebenarnya intinya adalah tetaplah melihat bahwa Kristus itu adalah yang pertama dan yang utama di dalam kehidupan kita. Nah, semoga pelajaran kita dari surat Kolose ini bisa memberkati teman-teman semuanya dan coba dibaca lagi, direnungkan kembali. Kita melihat betapa dahsyatnya Kristus dalam kehidupan kita, bahwa di dalam Dia kita sudah utuh, kita sempurna. Oleh karena itu kita bisa berjalan keluar sana menjadi saksi, menjadi terang dimanapun kita berada. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.